Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMP Pancasila Krian khususnya kelas 8. Pagi ini kita ketemu lagi di acara daring IPA dengan tema sistem pernafasan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mempelajari pembelajaran kita kali ini, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan sistem pernapasan manusia. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Selanjutnya, siswa diharapkan mendeskripsikan gangguan pada sistem pernafasan manusia dan dapat pula mendeskripsikan upaya menjaga sistem pernafasan pada manusia. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang sistem pernafasan manusia kita mulai. Yang dimaksud dengan pernafasan adalah proses menghirup oksigen dari udara bebas serta mengeluarkannya yang berupa karbon dioksida dan uap air. Dari situ dapat diketahui bahwa dalam proses pernafasan manusia terdiri dari dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses menghirup udara dan ekspirasi adalah proses menghembuskan udara. Dari situ kita ketahui bahwa fungsi dari sistem pernafasan itu sendiri adalah sebagai tempat pergantian oksigen yang kita hirup dan karbon dioksida yang kita keluarkan, karena oksigen sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Selanjutnya, kita mengenal beberapa macam organ pernafasan seperti yang tampak pada gambar, mulai dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Kita sebutkan dan kita bahas satu persatu tentang organ-organ pernafasan tadi secara berurutan. Yang pertama adalah rongga hidung, yang mana di dalam rongga hidung manusia terdapat bulu halus yang fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, serta selaput lendir yang fungsinya adalah untuk mengatur kelembapan udara yang masuk. Yang kedua, tentang pangkal tenggorok atau laring yang fungsinya adalah menempelnya selaput atau pita suara. Yang ketiga, batang tenggorok terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin saling berhubungan. Keempat, bronkus yang merupakan organ pernafasan manusia yang berbentuk cabang tenggorok yang menyambung dari trakea sampai ke paru-paru. Kemudian organ pernafasan yang lain yaitu bronkiolus atau anak cabang tenggorok adalah percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Bronkiolus sebelah kanan paru-paru terdapat 3 lobus dan yang sebelah kiri terdapat 2 buah lobus. Organ selanjutnya adalah paru-paru itu sendiri atau pulmo yang letaknya di dalam rongga dada dan terdiri bronkiolus, cabang dari bronkus, dan alveolus yang merupakan ujung dari bronkus yang fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian dalam sebuah pernafasan ini ada mekanismenya, bahwa mekanisme pernafasan manusia melibatkan kontraksi dari otot pada 2 bagian, yaitu otot antar tulang rusuk dan otot diafragma, sehingga
dari kejadian itu, orang sering membedakan pernafasan manusia ini menjadi dua macam. Satu, yang disebut dengan pernafasan dada, dan yang kedua adalah pernafasan perut. Kita kenal satu persatu apa yang dimaksud dengan pernafasan dada itu sendiri adalah pernafasan yang karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Dengan membesarnya rongga dada ini membuat tekanan pada rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru, sehingga akibatnya udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Ini seperti tampak pada gambar, ada dua proses dalam sebuah pernafasan, yaitu inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada. Kemudian yang kedua, pernafasan perut adalah pernapasan yang terjadi karena gerakan diafragma. Apabila otot diafragma berkontraksi, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Pada saat diafragma relaksasi, diafragma akan kembali ke keadaan semula. Saat itulah rongga dada akan menyempit dan mendorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya udara dari paru-paru akan keluar. Seperti pada gambar, ada dua proses lagi, inspirasi dan ekspirasi yang terjadi pada pernafasan perut. Kemudian pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya yang merupakan kelanjutan pada sistem pernafasan manusia. Sebelum saya akhiri, ada tugas untuk menyelesaikan soal-soal pada buku tugas halaman 28, soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Segera nanti dikumpulkan kepada saya, guru pembina kalian, khususnya di pelajaran IPA. Saya tunggu, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan agar kita terus bisa mengikuti pembelajaran. Tetap semangat ya. Salam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.